Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun adik-adik kelas 10 yang sedang belajar dari rumah, ya. Sebelum belajar berdoa dulu ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa pakai masker dan selalu cuci tangan dan jaga jaraknya. Baik, video ini adalah penjelasan teks eksposisi. Berikut akan Ibu bacakan ya, teks eksposisi yang berjudul olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Silakan disimak, nanti ada kuis pada pertengahan video untuk dijawab pada kolom komentar sebagai bukti kehadiran penjelasan. Olahraga tentu memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Jika sering berolahraga, maka tubuh akan kembali sehat dan bugar. Namun, penting diketahui untuk memilih jenis olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Misalnya, kita harus tahu kondisi jantung kita, apakah kuat atau tidak untuk berolahraga dalam periode waktu yang lama. Karena setiap orang mempunyai kekuatan jantung yang berbeda-beda. Jadi, jenis olahraga tidak bisa disamaratakan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui jenis olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Olahraga merupakan kegiatan mengolah tubuh yang menyenangkan dan semua orang bisa melakukannya. Contoh olahraga antara lain lari, sepak bola, bulu tangkis, renang, dan lain sebagainya. Selain menyenangkan, olahraga juga membawa banyak sekali manfaat bagi tubuh dan bisa membuat tubuh lebih sehat. Setelah berolahraga, biasanya kita akan merasakan suasana tubuh yang segar dan bugar. Selain itu, olahraga juga bisa membuat suasana hati senang. Karena olahraga juga bisa menjadi media pelepas stres atau beban pikiran. Manfaat olahraga salah satunya dapat meningkatkan metabolisme tubuh yang berguna supaya tubuh terhindar dari penyakit kognitif seperti penurunan sistem kerja atau kepikunan. Seseorang dengan tekanan darah yang tinggi sangat dianjurkan untuk rutin olahraga, karena tekanan darah tinggi bisa menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi tidak lancar. Berolahraga secara rutin dapat membantu memperlancar peredaran aliran darah di dalam tubuh bagi penderita darah tinggi. Rutin berolahraga juga bisa menyehatkan jantung. Namun, harus dipahami juga apakah kondisi jantungnya kuat atau tidak jika melakukan olahraga-olahraga yang diinginkan. Misalnya, olahraga dengan penyakit jantung biasanya kurang kuat saat melakukan olahraga renang, lari, atau olahraga berat lainnya. Kasus seperti ini sering kali kita temui. Kadang, orang melakukan olahraga tapi tidak melihat kekuatan. Baik, ini kita sampai di paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Ibu lanjutkan paragraf ke-5. Kekuatan jantungnya terlebih dahulu.
bukan membuat tubuh lebih sehat, tapi malah membuat keadaan semakin buruk bagi jantungnya. Paragraf 6. Sudah sering sekali terjadi kasus seseorang yang sedang berolahraga, tiba-tiba jatuh pingsan dan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut terjadi bisa karena riwayat penyakit jantung yang pernah dideritanya, sehingga tubuhnya tidak kuat dan malah menimbulkan serangan jantung mendadak karena aktivitas menguras tenaga yang sedang dilakukannya. Hasilnya, ia jatuh pingsan. Nah, adik-adik, pada paragraf 6, Ibu sediakan pertanyaan untuk absen ganjil bagi adik-adik yang bertemu Ibu di dalam kelas. Pertanyaannya untuk absen ganjil adalah, apa gagasan utama paragraf 6? Ya, pertanyaannya untuk absen ganjil. Apa gagasan utama dari paragraf 6? Nah, sedangkan untuk absen genap, ya, apa gagasan utama paragraf ke-7? Ya, baik absen ganjil ataupun genap, ya, silahkan pendapatnya tentang gagasan utama dituliskan pada kolom komentar, ya. Ibu lanjutkan untuk membacakan paragraf ke-7. Bila kondisi tubuh normal, maka olahraga sangat disarankan untuk dilakukan. Bahkan baiknya olahraga dilakukan minimal 1 kali dalam seminggu. Jika dilakukan secara rutin, maka tubuh akan lebih sehat dan kuat menahan serangan berbagai penyakit. Karena dengan berolahraga, kekebalan tubuh juga semakin meningkat. Tubuh orang yang sering berolahraga akan tetap sehat dan lebih kuat terhindar dari berbagai penyakit. Jadi pastikan dan ketahui kondisi tubuh terlebih dahulu sebelum berolahraga. Apakah sanggup atau tidak untuk melakukannya? Kalau tubuh tidak kuat, bukan kesehatan yang didapat, melainkan penyakit baru yang akan memperburuk kondisi. Olahraga mempunyai banyak manfaat bagi tubuh jika dilakukan secara teratur. Manfaat olahraga antara lain memperbaiki mood dan suasana hati, terhindar dari berbagai penyakit, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Meskipun begitu, tidak sedikit juga orang yang melakukan olahraga dengan salah hingga berakhir di ranjang rumah sakit. Hal tersebut terjadi karena ia tidak bisa memahami kondisi dan keadaan tubuhnya sendiri. Maka dari itu, pastikan kondisi tubuh terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga berat yang menguras banyak tenaga. Dan pastikan kamu memilih jenis olahraga yang tepat sesuai dengan tubuh kamu. Baik, alhamdulillah sampai paragraf terakhir. Ya, silahkan untuk menjawab pertanyaannya sesuai dengan nomor ganjil dan genapnya ya, khusus untuk kelas yang Ibu ampu. Nah, apa sih teks eksposisi? Ya, teks eksposisi merupakan paparan tujuan, ya, memberitahu atau menerangkan sesuatu. Seperti contoh tadi, menerangkan tentang bagaimana cara untuk
untuk berkegiatan olahraga. Konsep-konsepnya bagaimana? Ya, sesuai dengan kesehatan masing-masing. Nah, menurut KBBI, eksposisi berarti uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan. Nah, ini ada pendapat ahli ya, menurut Gores Keraf ya, eksposisi atau pemaparan adalah salah satu jenis teks atau keterampilan bahasa secara efektif yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan suatu pokok pikiran. Ya, jadi kata kuncinya adalah menerangkan sebuah pokok pikiran. Apa yang dimaksud pokok pikiran? Pokok pikiran itu sama dengan gagasan utama. Ya, kalau tadi Ibu meminta untuk menjawab pertanyaan mengenai di mana letak gagasan utama letaknya berada di dalam kalimat utama sebuah paragraf, ya. Bisa di awal atau juga bisa di akhir. Nah, di dalam teks eksposisi ada namanya struktur teks, ya. Semua teks pasti ada strukturnya, ya. Strukturnya ada 3, ya. Ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang. Nah, sedangkan ciri-ciri kebahasaannya ada berapa adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Apa saja? Konjungsi ya, konjungsi. Kemudian nomor 2 istilah. Ya. Ketiga adjektiva. Keempat afiksasi. Kelima verba, kata benda. Keenam pronomina. Ya. Ada 6 kebahasaan teks eksposisi. Ya. Tentang ciri-ciri kebahasaan ini akan Ibu lanjutkan pada video yang lainnya ya, pada kesempatan yang lainnya ya. Atau adik-adik bisa membuka modul atau LKS-nya di rumah ya. Nah, sekian dulu video contoh teks eksposisi ya. Silahkan untuk menunjukkan kehadiran, bisa menjawab pertanyaannya sesuai dengan nomor ganjil genap absennya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video teks eksposisi ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.